Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelas. Ada yang bawa buku ini? Ada. Bawa buku itu. Please open your book, page number 5. Halaman 4. Halaman 4. Ayah aku lagi ngambil itu. Page 5. Number 5. Halaman berapa, Us? 5. Sudah? Ustazah Siti akan membahas lagi tentang fardunya wudu. Bisa dibaca itu fardunya wudu? Kita baru itu bau mulut. Ketika membasuh muka. Iya, sama ya. Soalnya di kelas buku fikihnya kelas 5 tuh halamannya nggak sama. Kalau anak-anak sama nggak sama bukunya Ustazah Siti? Halaman 5, fardunya wudu ada 6. Itu ya, benar nggak sih? Iya. Oke. Sekarang Ustazah Siti ingin membahas ini dulu. Oke. Fardunya wudu itu ada 6. Ini kemarin waktu sore sudah, tapi Ustazah Siti mau bahas lagi supaya anak-anak lebih paham. Oke, silakan dibaca yang pertama, apa itu fardunya wudu? Niat ketika membasuh. Buku saya nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa Mas Zuber. Didengarkan aja dan diperhatikan. Nah, Ustazah Siti sebelumnya mau tanya, fardunya wudu itu apa sih sebenarnya? Mas Nizam. Halo, kelas-kelas. Sebelumnya Ustazah Siti mau tanya dulu, apa itu fardunya wudu? Fardu itu apa sih fardu itu? Tahu. Gak tahu, Mas nggak tahu. Ada yang tahu, Mas Rizky tahu? Kerjakan. Mas Faizu? Mas Raka? Harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Oke, Mas Zubair, halaman 5 Mas Zubair. Fardu itu artinya wajib. Fardu itu artinya wajib. Jadi kalau fardunya wudu itu maksudnya gerakan-gerakan yang wajib dilakukan ketika wudu. Kan sunnah banyak tuh. Kalau sunnah kan boleh dilakukan, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi yang nggak dapat pahala. Tapi kalau fardu itu wajib. Kalau kalian nggak melakukan satu aja ya nggak sah wudunya. Misalnya nih, yang pertama niat ketika basuh muka. Anak-anak kalau lupa sama niat ya nggak sah wudunya. Itu maksudnya. Jadi apa itu fardu wudu? Fardu wudu itu hal-hal yang wajib dilakukan ketika itu. Kalau tidak dilakukan tidak sah wudunya itu. Yang pertama niat ketika membasuh muka. Jadi Ustazah Siti mau mengingatkan anak-anak nih ya. Perhatikan baik-baik. Jangan ngomong sendiri, soalnya ini penting. Nah, Ustazah Siti ini sering lihat anak-anak dulu waktu di SD niatnya itu sebelum wudu.
Jadi sebelum membasuh tangan ya, anak-anak biasanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhonillahi ta'ala gitu kan. Padahal yang benar niat itu ketika membasuh wajah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhonillahi ta'ala. Paham apa tidak Mas Hilmi? Mas Atta? Ayo, ini penting loh ya. Mas Nizam, ini penting. Jangan diabaikan. Kalian kan sudah kelas 3. Masa butuhnya itu salah. Yo malu-maluin. Ayo diperhatikan. Jadi niatnya wudhu itu bukan sebelum kumur-kumur. Niatnya wudhu itu bukan sebelum basuh tangan. Salah. Niatnya wudhu itu ketika basuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a gitu ya. Paham apa enggak? Paham. Iya, jadi praktek Sampai ujungnya selesai mukanya. iya. Ya, atau langsung aja deh. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhonillahi ta'ala gitu juga boleh. Yang pasti niatnya itu berbarengan ketika basuh wajah. Siapa Ustaz itu? Itu Misfiroh. Nah, kalian kan sudah kelas 3, sudah besar, jadi dipraktekkan mulai dari sekarang. Ya, kalau sudah belajar, sudah tahu caranya, kok tidak dilakukan, yo dosa kalian. Nanti nggak dapat pahala wudunya, gitu loh nak. Dan siapa itu? Pakai dongeng. Kata duduk pilih Eka. Ustazah Eka. Iya. Eka. Masa lupa Rere sama Miss Eka. Grup itu kan reguler kan? Bukan ICP loh nak. Oh iya, English Club. Kalau English Club iya Mas Nizam. Mas Nizam jangan lupa hari Senin ya. Ya. Waduh. Ini Bu. Oke, kelas-kelas. Yes. Coba praktekkan niat ketika butuh Mas Nizam. Nggak boleh itu SMS. Nggak boleh pesan-pesan. Ayo. Ayo praktekkan niatnya ketika butuh. Pura-pura aja ini ada airnya di depan kalian. 1, 2, 3. Usah liatin satu-satu. Ditunjuk aja Us, ditunjuk. Oh semuanya. Orang layarnya kelihatan semuanya. Ini wajahnya. Ayo 1, 2, 3. Nawa itu. Nawaitu. Oke, masih cukup. Mbak Aurin cukup. Oke, Mbak Oke, pintar semuanya, sudah hebat. Good job. Nah, gitu caranya. Nanti langsung dipraktekkan ketika mau sholat duhur dan sholat-sholat seterusnya. Jangan lupa, itu caranya niat. Yang kedua, silakan dibaca bukunya. Membasuh. Oh ya Us, sebelum melakukan nawaitu doa itu cuci tangan dulu sambil ngucapin bismillah ya. Iya. Saya bentar ya, Nak. Benar, Mas Nizam. Terima kasih pertanyaan bagusnya. Jadi, kan niatnya ketika basuh muka. Sedangkan cuci tangan sama kumur-kumur kan sebelum cuci muka. Lah, terus bacanya apa, Us? Bacanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Lalu kumur. Baru nawaitu wudu'a gitu, Nak. Oke. Sekarang nomor 2, silakan dibaca. Membasuh Muka. Nah, membasuh muka atau membasuh wajah. Kalau kalian lupa, misalnya ini buru-buru kemana gitu ya, ternyata lupa membasuh wajah, moro-moro langsung untuk membasuh tangan. Kan tidak batal, jadi harus diawali membasuh muka, soalnya berbarengan dengan niat juga. Yang ketiga, saya sebentar, membasuh muka, ini ya, usah ada lepas ini. Ya, mana itu muka? Muka itu sampai sini loh, Nak. Nah, sampai sini ya. Sini. Sampai sini bawahnya nih loh, bawahnya.
Nah, kalau kalian wudhu ya jangan mau epek-epek toh, nanti sininya nggak basah. Jadi diratain gini. Nah, diratain. Ini loh kalau Nih. depannya. Ini Oke, dia ambil selanjutnya air. nomor 3. Membasuh. Kedua tangan sampai kedua tangan sampai dua siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Nah, sekarang Ustazah Siti ini mau mengingatkan anak-anak kelas 2A. Diperhatikan. 3 us. Kenen Ais. 3 aus. Ya, 3A. Gaus. Kenen Ais. Ayo, tangannya di depan diperhatikan karena ini berhubungan dengan kalian beribadah sama Allah. Jadi ini sangat penting. Membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Nah, ini anak-anak kelas 3A ini kan sudah ginu-ginu ya. Udah embluk-embluk gitu loh, pipinya itu udah embluk-embluk gitu loh. Udah endut-endut soalnya kebanyakan WFH di rumah. Jadi seragamnya banyak yang nggak cukup. Ya kan? Soalnya nggak banyak aktivitasnya di rumah, terus belajar di rumah, terus olahraga juga bentar aja itu di luar sama Pak Riko. Udah deh, saya yakin tuh banyak bajunya yang nggak cukup tuh ya kan. Nah, Ustazah Siti kasih tahu. Sebelumnya Ustazah Siti mau cerita. Suatu hari Ustazah Siti ini jalan-jalan kan sama anak-anak pondok. Dulu Ustazah Siti mondok ya. Ustazah Siti mondok tuh, lalu jalan-jalan ke villa. Soalnya ada acara outbound ke villa gitu. Nah, ternyata Ustazah Siti ini salah kostum, nah. Ustazah Siti salah kostum. Iya, pakai Ustazah Siti bawa baju gantinya tuh yang nggak bisa dilipet. Ini nggak bisa dilipet. Jadi, Saya mau tanya, kenapa Mas Nizam? Ustazah mondoknya itu kan di sebelah sana itu kan. Iya, di pondoknya punya Mimidati Mas Nizam, yang punya SDI juga. Nah, Ustazah Siti ya. Jadi Ustazah Siti ini salah kostum waktu mau perjalanan pulang. Ustazah Siti bawa baju yang lengannya nggak bisa dilipet ini. Akhirnya Jadi kayak sebelum kita perjalanan pulang, ayo sholat zuhur dulu gitu. Akhirnya ya mau nggak mau karena nggak bisa dilipet, Ustazah Siti lepas semua bajunya. Kalau anak-anak semuanya wudhu di keran, Ustazah Siti wudhunya di dalam di kamar mandi. Kenapa orang harus lepas baju? Bajunya ini nggak bisa dilipet sampai siku. Nah, itulah pentingnya kita nggak boleh wudhu asal-asalan. Sampai sebegitunya Ustazah Siti supaya semua lengannya ini kena sampai siku. Ikan Mas. Nah, lalu kita perjalanan lagi tuh. Perjalanan sampai di perjalanan sampai pom bensin, kita mau sholat asar. Apa yang Ustazah Siti lakukan? Masa Ustazah Siti mau lepas-lepas baju lagi? Kan nggak enak, lama ditunggu teman-teman. Akhirnya mau nggak mau, Ustazah Siti ini ngebasahin semua bajunya nih. Karena nggak bisa dilipet ya udah. Ustazah Siti ya wudhu pakai baju-baju basah gini dibasahin semuanya sampai siku. Ya Ustazah Siti itu sholatnya pakai basah-basahan gitu. Mau gimana lagi kan harus basah semua. Ya mau masuk angin itu Iya mau gimana lagi ke Mas Nizam. Daripada nanti nggak sah sholatnya Ustazah Siti. Wudhunya aja nggak sah apalagi sholatnya. Ya terpaksa Ustazah Siti. Wudhunya pakai baju basah-basahan. Nah, pernah juga waktu di sekolah kalau nggak salah itu Mas Abid. Masih ingat Mas Abid? Ingat. Iya, Mas Abid kan agak gemuk tuh. Lalu pakai baju pramuka kayak punya kalian. Kalau baju putih kan ada beniknya, bisa dilipet sampai siku. Nah, kalau baju pramuka kalian kan nggak ada beniknya. Akhirnya Mas Abid nggak bisa dilipet itu bajunya, soalnya gemuk tangannya. Akhirnya Ustazah Siti bilang apa? Sudah dibasahin aja itu. Ya. Dibasahin aja bajunya. Saya bilang gitu, ya udah sama dia nggak apa-apa nih aku basahin. Ya udah nggak apa-apa dibasahin. Pokoknya basah sampai siku. Nah itu pentingnya memperhatikan wudhu.
Kalau misalnya anak-anak nggak sampai siku basahnya, ya berarti nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya, tiwas jungkar-jungkir sholat, nggak diterima sama Allah. Kenapa? Ada yang kering, sikunya kering. Gitu. Paham anak-anak? Jadi mulai dari sekarang Mas Billy, Mas Atta, Mas Raka, Mas Niza, Mas Gusti, Mbak Karunia, Mas Rezel, Mas Watan, Mbak Kiki, Mbak Audrey, Mas Hilmi, Mas Fer, semuanya kalau wudhu mulai sekarang diperhatikan. Jangan sampai sikunya masih kering dipakai sholat. Selanjutnya nomor 4 silakan dibaca. Mengusap sebagian kepala. Tapi sebagian ya, meskipun cuma tik-tik-tik gitu juga gak apa-apa. Soalnya kan cuma sebagian aja. Tapi kesunahan untuk laki-laki kalau butuh gini, nah, jempolnya taruh telinga, lalu diusap sampai belakang seret, ini, lalu kembali lagi. Paham? Ini kalau laki-laki, bukan perempuan ya. Kalau perempuan kan rambutnya panjang, iwuh nanti. Ini kalau laki-laki dari depan lalu ke belakang, itu kesunahan untuk laki-laki. Kesunahan tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Apalagi kalau potongannya tuh potongan rambut jenderal gitu ya, nggak ada rambutnya. Oh itu malah bagus banget tuh. Langsung. Kalau cewek. Nah iya Mbak. Tapi dikit-dikit juga nggak apa-apa. Pernah lihat itu nggak kartun Fadil dan Dodo? Pernah. Nah pernah ya. Tuh Dodo masak wudhu tuh ya, membasuh sebagian kepala dia tuh dikocor-kocor sama air. Akhirnya basah semua itu habis wudhu, bajunya basah semua kayak habis mandi. Kenapa, Bu? Iya masih tidak boleh loh ya. Justru tidak boleh. Kenapa? Jadi badir air, buang-buang air. Itu malah kalau badir itu dari setan. Jadi kalau Allah bilang sebagian kepala, ya udah sebagian kepala aja, gak usah basah semua itu kayak Dodo tuh. Selanjutnya nomor 5, silakan dibaca. Mengusap dua kaki dengan kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Tapi kelas-kelas, kok nggak ada yang jawab? Kelas-kelas. Ustazah Siti mau tanya dulu ini sebelumnya, apa sih perbedaan membasuh sama mengusap? Iya, apa perbedaan membasuh sama mengusap? Ini kan ada nih membasuh tapi kalau kepala mengusap sebagian kepala. Jadi apa bedanya membasuh sama mengusap? Ada yang tahu? Nah, Ustazah Siti kasih tahu ya. Perhatikan, kalau membasuh itu harus ada air yang menetes. Misalnya membasuh wajah, kan airnya harus menetes tuh. Membasuh kedua tangan, airnya juga harus ada yang menetes. Kalau mengusap sebagian kepala itu nggak apa-apa kalau airnya nggak sampai jatuh-jatuh. Misalnya diusap seret-seret, itu juga nggak apa-apa. Lalu apa? Mengusap kedua telinga ini sebenarnya juga nggak perlu jatuh-jatuh juga, nggak apa-apa airnya. Ini yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Tahu mata kaki? Tidak tahu. Nggak tahu. Iya, mata kaki. Mata kaki bukan mata ikan ya. Kalau mata ikan kan namanya kutil. Iya, itu benar Mas Nizam. Oh Mas Fer. Yang ada pentolnya itu loh, nak. Yang pentol di kaki kalian itu loh. Itu namanya mata kaki. Terus yang jari itu, nah itu kan lurus ke bawah. Iya. Terus nah itu kan. Yaitu mata kaki namanya. Emang sih kesunahannya mata kaki. Jadi tahu mata kaki enggak? Saya tahu. Tahu ya, semuanya tahu ya. Kalau Mas Rezel tahu mata kaki Mas Rezel? Mata kaki itu kalau bisa dilihat itu kan enak. Jadi kalau ada yang set gitu. Apa masih
Nah, itu wajibnya sampai mata kaki membasuhnya. Nah, misalnya gini, Ustazah Siti nanti kalau di akhirat kan bekas wudhu kita akan cemerlang tuh, mencorong tuh kayak lampu 10 watt gitu. Iya. Jadi Ustazah Siti nanti kalau kita di akhirat kan bekas wudhu kita akan mencorong seperti lampu 10 watt. Kalau sampai mata kaki dikit dong wis Ustazah Siti. Kalau sampai mata kaki kan kependean. Tak panjangin sampai bawah lutut boleh nggak? Ya boleh banget. Nah, jadi membasuhnya nggak sampai mata kaki aja. Dilebihkan sampai bawah lutut juga nggak apa-apa. Tapi asal yang penting nggak boleh berlebihan memakai air. Membasuhnya sampai paha ya nggak boleh. Ini namanya malah jadi mubazir air. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya silakan dibaca bersama-sama nomor 6. Urut sesuai apa yang telah kita sebutkan. Urut sesuai apa yang telah kita sebutkan dari nomor 1 sampai nomor 6. Kita wudhunya urut. Habis wajah, tangan. Habis tangan, mengusap sebagian kepala. Habis mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Telinga itu sunnah Mas Nizam ya. Telinga itu sunnah. Jadi kalau tidak dilakukan juga nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Jadi telinga ini sunnah, yang wajib ini. Gitu. Jangan moro-moro habis niat langsung tangan. Habis tangan moro-moro langsung kaki. Habis kaki moro-moro membasuh wajah lah. Kayak anak kecil yang latihan wudhu. Gitu. Jadi harus urut wudhunya. Kalau urut gimana? Kenapa Mas? Kalau nggak urut gimana? Batal apa enggak? Ya tidak sah. Kalau tidak sah, ya nggak boleh pegang Al-Quran dan nggak boleh sholat. Orang sudah nggak sah wudhunya. Sekarang kemarin kita membahas suwenya dulu. Suwenya kita bahas sunahnya wudhu. Ada berapa kemarin? Siwak. Dibuka apa tidak kemarin? 10. Sudah saya tulis. Udah tak kirim. Hebat, Rek. Mas Nizam ditulis suka-suka Ustazah. Oke, ini dia sunahnya wudhu ada 10. Yang pertama apa ini dibaca? Basmalah. Membaca basmalah, Nak. Ternyata membaca basmalah di dalam wudhu itu sunnah, bukan wajib. Jadi kalau kalian tidak membaca basmalah, ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak dapat pahala. Namanya sunnah itu apa sih? Dilakukan. Sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi nggak dapat pahala. Kalau wajib itu apa? Wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan ya dapat dosa. Itu namanya. Nah, yang pertama membaca basmalah itu sunnah. Yang kedua, apa ini? Mencuci kedua telapak tangan. Mencuci kedua telapak tangan. Telapak tangan itu apa? Mencuci telapak kanan. Mencuci telapak kanan. Masa gitu aja tahu. Ini ya, Bersihkan dulu kan. Siapa tahu habis main-main tanah. Siapa tahu habis main-main lumpur. Siapa tahu habis main HP. HP itu banyak kumannya loh, jangan salah. Bahkan sama toilet, HP itu lebih banyak kumannya daripada toilet. Oh beneran. Baca aja itu banyak artikelnya di Google, di YouTube juga banyak. Nah makanya kalau lihat YouTube tuh jangan cuman main-main atau lagu-lagu yang bermanfaat dikit. Nah, saya kalau mau nyetel lagu itu pakai hak reso. Iya. Nah itu pentingnya cuci tangan sebelum wudhu karena kita nggak tahu nih tangannya habis ngapain nih. Jadi cuci dulu 3 kali.
Selanjutnya itu kesunahan ya, bukan wajib ya. Jadi dilakukan lagi biar banyak pahala. Selanjutnya nomor 3, silakan baca. Berkumur dan menghirup air hidung. Berkumur dan menghirup air hidung. Berkumur-kumur dan menghirup air hidung. Nih, anak-anak yang sering nggak bisa nih menghirup air hidung. Banyak. Nah, siapa aja nih? Semuanya. Kalau Ustazah Siti masih di sekolahan, nggak ada yang bisa menghirup air hidung. Paling-paling cuma gini menghirup air hidung. Twing, twing. Nah, ini bukan menghirup air hidung. Enggak, saya itu kalau kumur-kumur itu hidungnya dimasukin harus diuntain. Tapi nggak gitu, Mas Nizam. Ini namanya cuma apa ini? Mainin hidung ini. Menghirup air hidung itu ambil air, lalu dihirup, disedot, tapi nggak sampai ke dalam. Kalau sampai ke dalamnya bahaya, nanti sakit semua, nanti kepalanya, sakit semua hidungnya. Dihirup ya Mas Hilmi, Mas Atta, Mas Raka, diperhatikan. Tapi bukan ke hidung sampai. Ya, disedot. Bukan cuma begini, ini kalian selalu gini kalau menghirup. Tapi sakit tuh kalau disedot. Nggak sampai ke dalam dong Mas Zuber, dikira-kira, dikit aja sampai sini, habis itu disemprotkan. Gitu, disemprotkan lagi, jangan sampai ke dalam. Hidungnya bersih ya, Iya, jadi kayak gini. Menghirup Airnya air hidung dimasukin. itu yang pertama, hidungnya jadi bersih, lalu terhindar dari virus flu yang sering bikin kita pilek, itu biar gak sering pilek. Paham ya? Nah itu latihan cara menghirup air hidung ya Mas Razel. Kalau mau wudu mau sholat Mas Billy diperhatikan menghirup air hidung itu gak cuma gini, tapi airnya disedot sampai sini aja lalu disemprotkan lagi. Coba kalau di sekolah langsung Ustazah Siti minta itu langsung praktek Ustazah Siti aja itu di tempat wudu. Semuanya kemana loh, Us? Hah? Biasanya ada raka ke situ. Iya, nggak tahu. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 4 dibaca. Mengusap serata kepala. Mengusap serata kepala. Nah, ini. Tadi kan wajibnya mengusap sebagian kepala cuman gini. Nah, ini kesunahan selanjutnya serata kepala itu gini. Ini sunnah nih. Nah, ini sunnah nih. Tapi yang wajib cuma gini aja. Ini yang selanjutnya nomor berapa? Nomor 5. Baca. mengusap telinga telinga luar dalam dengan air baru. Mengusap telinga luar dan dalam. Maksudnya apa? Ini saudara yang sering juga lihat kalian kalau wudhu, kalau mengusap telinga cuma gini aja. Ya enggak? Ayo ngaku loh. Gini aja nih mengusapnya. Bair Ya kan? Ngaku aja. Yang Bair itu mengusapnya ini dari telunjuk dimasukkan ke dalam. Ayo praktekkan yang laki-laki. Anak-anak perempuan juga di dalam itu kerudungnya. Semuanya Bair Al-Fatih dimasukkan ke dalam. Jari jempolnya ini jari jempol. Jari jempolnya diletakkan di belakang telinga. ini terus Belakang telinga ya. Lalu diputar ke atas. Diputar ke atas gini. Nah, itu kalau seperti itu telinga dalam dan telinga luar jadi basah. Lalu ambil air lagi, basahin lagi, ambil air lagi, basahin lagi. Oke, kelas. yes. Waktunya sudah habis, semoga bermanfaat. Dilakukan, jangan jayo tok, jangan paham tok, tapi tidak dilakukan. Yo percuma. Oke, dilakukan ya. Oke, sikat berdoa.
A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Matikin, Us. Saya nggak bisa matikin. Udah ini loh.